saya Yoga Setiawan ingin menjelaskan tentang nomor 1 tugas instruk, di mana nomor 1 ini menjelaskan tentang adanya momen sebagai ganti beban, yang dimana gambar balok ini di sebelah kiri menunjukkan tumpuan sendi dan yang kanan tumpuan roll. Jadi langsung aja menyelesaikan jawaban. Yang pertama sigma H. Sigma H sama dengan 0 dan HA sama dengan 0. Kenapa sigma H 0? Dikarenakan di sini tidak ada beban horizontal. Lanjut mencari sigma MB. Sigma MB itu sama dengan 0. Lalu RA dikali L dari sini ke sini. Lalu min MC itu gaya. Lalu min P1 dikali lebar P2 dikali 0. Kenapa 0? Karena di sini tidak ada gaya. Lalu masukkan rumus RA. Ini masukkan 17 karena dari MB itu mencari A ke B, jadi jaraknya 17, 3 ditambah 14 dikurang 12. 12 itu adalah momen C. Dikurang P1, P1-nya 2, sini 2, dan yang dikali 17. 17 juga sama, lebar dari A ke B sama dengan 0. Kenapa 0 di sini? Karena langsung aja P2 itu 4 kali 0 sama dengan 0. Jadi langsung 0. Lalu turunkan 17 RA sama dengan 12 tambah 34. Ini tuh 12 turun ke sini dan 34 itu hasil dari perkalian 2 kali 17. Lalu masukkan lagi RA sama dengan 46 per 17. Lalu kita jumlahkan sama dengan hasilnya 2,706 ton yang menunjukkan arahnya ke atas, berarti positif. Lalu ke sigma MB, mencari sigma MB. Sigma MB sama dengan 0 min RB kali luas A ke B atau B ke A. Lalu P hiji kali 0 kali MC momen plus P2 masukkan ke sini kali 17 sama dengan 0. Lalu di bawahnya ditambahkan lagi min RB kali 17. 17 ini berarti dari jarak B ke A 14 tambah 3 sama dengan 17 plus P1. P1-nya karena tidak ada gaya di sini. P1-nya di sini 0 dikurang 12 tambah 12-nya MC tambah 4. 4 itu P2 dikali 17 sama dengan 0. Min 17 RB dikurang sama dengan 12 kurang 68. 12 itu 12 kurang 0 sama dengan 12 dan 4 kali 17 hasilnya 68. Lalu tinggal disederhanakan lagi atau langsung dijumlahkan saja. RB sama dengan min 56 per min 17. 17 itu dari sini dan 56 itu hasil penjumlahan dari 12 kurang 68. Lalu hasilnya dari min 56 per min 17 hasilnya adalah 3,294 ton, atau bisa disimpulkan itu hasil positif, jadi tandanya ke atas. Lalu tinggal di checking sigma V atau sigma vertikal sama dengan 0 RA plus RB min P1 min P2 sama dengan 0. Lalu RA kita masukkan dari sini 2,706 plus RB itu dari 323,294 kurang P1-nya 2 dan P2-nya 2 dan P2-nya 4 sama dengan 0.
Karena hasilnya 0 jadi langsung saja oke. Lanjut mencari momen BMD. MA sama dengan 0 dan MC sama dengan RA kali 3 min P1 kali 3. Kita lihat RA-nya 2,706 dikali 3 kurang P1-nya 2 dikali 3. Jadi hasil ini langsung masukkan sini, jadi hasilnya 2,118 ton. Atau bisa dipakai rumus yang bawahnya ini, sama saja. Lanjut mencari gaya lintang atau SFD. DA kanan sama dengan RA kurang P1. RA 2,706 hasil dari RA di sini di atas dikurang P1. P1-nya itu 2. Lalu tinggal dijumlahkan hasilnya 0,706 ton. Lalu ke DC kiri. DC kiri itu sama dengan DA kanan sama dengan 0,706 T. 706 T ini dapat dari hasil DA kanan. DC kanan sama dengan DC kiri sama dengan 0,76 T. Dan dari sini ke sini masuk DB kiri sama dengan DCKA sama dengan 0,706 T. DB kanan sama dengan DB kiri dikurang P2. DB kirinya 0,706 dikurang P2-nya itu 4 sama dengan min 3,294 ton. Lanjut ke DB sama dengan DB kanan plus RB. DB kanannya hasilnya yang dari sini min 3,294 tambah RB 3,294. Nah, benar di sini dan hasilnya itu 0. Lanjut ke gaya normal. Gaya normal itu NAB sama dengan 0 dan gambar yang di sini di tumpuan sendi ini gayanya adalah P1 sama dengan 2 dan momen C yaitu 12 ton dan gaya P2 itu 4 dengan sendi roll. Lalu kita di sini RA menunjukkan ke arahnya ke atas dengan jarak 3 meter. Dari C ke B 14 meter, jadi keseluruhan 17. Dan momen BMD itu karena hasilnya positif jadi, dan ini tumpuan ini jadi 2,118 itu hasil dari sini momen BMD dengan 2,118 ton. Lanjut ke SFD, ini hasilnya plus, yang kanannya min, lanjutnya NFT jaga gaya. Oke, terima kasih. Saya Yoga Setiawan. Ya, saya akan membahas nomor 2. Pada gambar di bawah ini adalah balok tanah dengan tumpuan sendi roll. Pertama-tama untuk mencari reaksi peletakan kita harus mempunyai jumlah RA untuk mencari RA pada balok di atas bisa menggunakan rumus sigma pi yang ini. Sigma pi sama dengan RA sama P1
sama P1, negatif P2 dan negatif P3 sama dengan 0. Kenapa P2 bisa menjadi negatif? Karena ininya apa? Arah panahnya ke bawah. P2 dan P3 itu negatif, arah panahnya ke bawah. Dan P1 positif karena panahnya ke atas. Selanjutnya kita jumlahkan dan menemukan jumlah 4 ton. Selanjutnya kita mencari momen A atau reaksi peletakan di titik A menggunakan rumus sigma MA sama dengan 0. Rumusnya adalah MA plus P3 kali 13 plus P2 kali 5 negatif P1 dikali 0 sama dengan 0. Untuk mencari momen di A atau reaksi peletakan di titik A menggunakan rumus sigma MA. Rumusnya adalah MA plus RA dikali jarak RA ke titik tumpuan jepit, lalu ditambahkan P1 dikali 16, terus negatif P2 dikali jarak P2 ke titik tumpuan jepit. Dari sini ke sini, ini namanya titik tumpuan jepit. Terus negatif P3 dikali jarak P2 ke titik tumpuan jepit. Untuk mencari momen di A atau reaksi peletakan di titik A menggunakan rumus sigma MA. Rumusnya adalah MA plus RA dikali jarak RA ke titik tumpuan jepit ditambah P1 dikali 16 terus negatif P2 negatif P2 dikali jarak P2 ke titik tumpuan jepit dari sini ya ke sini, terus P3 negatif P3 dikali jarak P2 ke titik tumpuan jepit. Terus negatif P3 dikali jarak P3 ke titik tumpuan jepit. Jadi sekarang kita jumlahkan semuanya. Ini jumlahkan, yang ini kita jumlahkan. Semuanya jadi ketemu jumlah momennya di A sama dengan 4 negatif 49 ton meter.
Nah, ketika sudah menemukan RA dan MA, kita melakukan checking. Rumus checkingnya sigma MB sama dengan 0. Kita jumlahkan seluruh momen yang ada dan gaya yang ada pada balok. Ketika jumlahnya 0 sama dengan 0, berarti sudah benar. Pada jawaban nomor 3, sigma H sama dengan 0, HA ditambah P1 sama dengan 0. Lalu HA sama dengan negatif P1. Dipindah ruaskan menjadi negatif 3 ton. Karena hasilnya negatif, untuk arah panahnya ke kiri. Lalu sigma MB sama dengan 0, RA ditambah 9, RA dikali 9 ditambah P1 dikali 4 dikurang P2 dikali 4 lalu dikali 5 dikurang P3 dikali 0 sama dengan 0. Lalu RA dikali 9 ditambah P1 nya 3 dikali 4 dikurang P2 nya 4 dikali 4 dikali 5 dikurang 0 sama dengan 0. Lalu 9 RA sama dengan 12 ditambah 18. RA sama dengan 0,67 ton. Lalu sigma MA sama dengan 0 negatif RB ditambah negatif RB dikali 9 ditambah P1 dikali 4 ditambah P2 dikali 4 dikali 5 ditambah P3 dikali 9 sama dengan 0. Negatif RB dikali 9 ditambah P1 nya 3 dikali 4 dikali P2 nya 4 dikali 5 ditambah P3 nya 2 lalu dikali 9 sama 0. Lalu negatif 9 RB sama dengan 12 dikali 18 dikurang 18. Lalu RB sama dengan 5,33 ton. Lanjut ke checking. Sigma V sama dengan RA ditambah RB dikurang P2 dikurangi P3 sama dengan 0. Lalu 0 RA nya 0,67 ditambah RB nya 5,33 ditambah P2 nya sama dengan P2 nya dikurang P2 nya sama dengan 4 lalu dikurang P3 nya sama dengan 2 lalu hasilnya sama dengan 0. Checking oke. Lalu lanjut ke gaya lintang atau SFD. DA sama dengan RA sama dengan 0,67 ton. DC kiri sama dengan DA sama dengan 0,67 ton. Lalu DC kanan sama dengan DC kiri sama dengan 0,67 ton. Lalu DC kiri sama dengan DC kanan dikurangi P2 sama dengan DC kanannya adalah 0,67 dikurang P2 nya adalah 4. Lalu hasilnya sama dengan negatif 4,33 ton. Lalu DC kanan sama dengan DC kiri dikurang P3. DC kirinya sama dengan negatif 3,33 dikurang P3 nya sama dengan 2. Lalu hasilnya negatif 5,33 ton. Lanjut ke DB sama dengan DB kanan ditambah RB sama dengan DB kanannya negatif 5,33 ditambah RB nya sama dengan 5,23
lalu hasilnya 0. Lanjut ke gaya normal. Gaya normalnya NaC sama dengan Ha sama dengan 3 ton. Karena positif, arah tanda panahnya ke kanan. Lanjut ke momon BMD. Lalu pada momen BMD, MA sama dengan RA dikali 0 ditambah P1 sama dengan 3 ton meter. MC sama dengan RA dikali 9 ditambah P1. RA-nya sama dengan 0,67, 9 dikali 9 ditambah P1-nya sama dengan 3. Lalu hasilnya 9,03 ton meter. Lanjut ke MD, RA dikali 9 dikurang P2. RA-nya sebenarnya 0,67 dikali 9 dikurang P2-nya sebenarnya 4, hasilnya 2,03 ton. MB sama dengan RA dikali L ditambah P1 dikali 4 dikurang P2 dikali 4 dikali 5 dikurang P3 dikali 0. RA-nya sama dengan 0,67, L-nya sama dengan dikali L sama dengan 9, L-nya 9 ditambah P1-nya adalah 3 dikali 4 dikurang P2-nya itu 4 dikali 4 dikali 5. Lalu dijumlahkan, hasilnya adalah 6,03 ditambah 12 sama dengan 18. Lalu hasilnya sama dengan 0. Soal nomor 5 yaitu balok sederhana dan terdapat beban terbagi merata juga di bentang A. Pertama kita mencari R. Ya, resultan dari beban terbagi merata dengan rumus Q kali L. Q itu yang sudah diketahui dari soal yaitu 2. L itu jarak dari beban terbagi merata yaitu 8. Jadi 2 dikali 8 yaitu 16 ton. Untuk sigma H karena tidak ada beban secara horizontal maka sigma H-nya yaitu 0. Kita mencari sigma MB yaitu dilihat dari A ke B. Yang pertama RA. RA dikali 15. 15 itu jarak keseluruhan dari A ke B. Dikurangi R. Kenapa dikurang? Karena R itu panahnya ke bawah. Dikali jaraknya dari A ke B. Dikurangi P1 karena panahnya ke bawah jadi dikurang. Dikali jarak dari A ke B. Jarak P1 dari A ke B. Ditambah 2. P2. P2 itu kenapa ditambah? Karena panahnya ke atas. Jadi ditambah dikali jarak P2 yang dilihat dari A ke B. Sama dengan 0. Jadi RA dikali jarak keseluruhan dari A ke B itu 15 dikurangi R, nilai R yaitu 16 ton dikali 11 itu dilihat dari jarak dari A ke B yaitu 4 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 3 itu 11 dikurangi P1-nya itu 4 dikali 5 jaraknya itu kan dilihat dari A ke B jadi 2 ditambah 3 jadi 5. Itu ditambah P2-nya karena plus jadi plus 4 dikali 3 karena dilihat dari jarak A ke B yaitu jadi jarak P2-nya itu 3 sama dengan 0. Jadi 15 RA sama dengan 16 kali 11 yaitu 176. Kenapa positif? Karena pindah ruas. 4 kali 5 20. Positif karena pindah ruas. 4 kali 3 yaitu 12. Negatif karena pindah ruas. Jadi RA sama dengan 184 dibagi 15 yaitu 12,27 ton dan panahnya ke atas karena positif. Untuk sigma MA yaitu dilihat dari B ke A. Jadi minus RB dikali jarak dari B ke A ditambah R ditambah karena kebalikan dari MB.
dikali jarak yang dilihat dari B ke A ditambah P1. Karena kebalikan juga jadi ditambah dikali jaraknya juga, jarak P1 yang dilihat dari P ke A dikurangi P2. Kenapa dikurang? Karena kebalikan lagi. Dikali jarak P2 yang dilihat dari B ke A. Jadi minus RB dikali 15 ditambah R-nya itu 16 dikali 4 ditambah P1-nya itu 4 P1-nya 4 dikali 10 itu karena dilihat dari B ke A jadi 2 ditambah 8 10 dikurangi P2. P2-nya itu yaitu 4 dikali 12 karena yang dilihat dari B ke A jadi 2 ditambah 2 ditambah 8 jadi 12 sama dengan 0. Jadi minus 15 RB sama dengan 16 kali 4 64. Kenapa minus? Karena pindah ruas. 4 kali 10 40 minus dan pindah ruas itu 4 kali 12 48. Kenapa plus? Karena pindah ruas. Jadi RB sama dengan minus 56 per minus 15 yaitu 3,73 ton. Panahnya ke atas karena positif. Untuk checking dilihat dari gaya-gaya horizontal. Jadi gaya-gaya horizontal itu ada RA di sini, R, P1, P2, dan RB. Untuk RA-nya udah diketahui yaitu 12,27 ditambah RB 3,73 dikurang R karena R itu panahnya ke bawah jadi dikurang dengan nilai 16. Untuk P1-nya karena panahnya ke bawah jadi negatif 4 ditambah P2. P2 itu karena P2 itu panahnya ke atas jadi positif. Jadi positif 4 sama dengan 0. Jadi 0 sama dengan 0 itu pada checking yaitu sudah benar, sudah 0. Setelah checking lanjut ke momen yaitu PFD. Untuk MA-nya sendiri yaitu tidak ada beban jadi 0. Untuk MB, momen di B yaitu RA kali L minus R kali 11 minus P 1 kali 5 ditambah P2 kali 3. Untuk RA-nya karena tadi sudah ketemu yaitu 12,27 dikali L-nya itu keseluruhan yaitu 15 dikurangi R-nya tadi udah ketemu yaitu 16 dikali jaraknya yaitu 4 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 3 terus 11. Untuk P1-nya yaitu minus 4 karena minus jadi 4 dikali jaraknya itu ini 2 tambah 3 jadi 5. Untuk P2-nya 4 dikali jaraknya itu 3 jadi 12,27 dikali 15 minus 16 kali 11 minus 4 12,27 dikali 15 minus 16 kali 11 minus 4 kali 5 ditambah 4 kali 3 jadi 184,05 dikurangi 176 dikurangi 20 plus 12 yaitu 0. Untuk sigma di momen di C yaitu momen di C itu RA dikali 8 itu jarak terus kurangi Q. Q-nya itu tadi di beban sebagai mata ada Q jadi itu dikali 8 dikali setengah dikali 8 itu jarak. RA-nya 12,27 dikali jaraknya 8 dikurangi Q-nya itu tadi 2 dikali 8 itu 16 ditambah setengah kali dikali setengah kali 8 itu 4 jadi 98,16 jadi 94 jadi 34,16 ton meter. Untuk momen di D yaitu RA kali 10 momen di D yaitu RA kali 10 dikurangi Q kali jaraknya itu 8 dikali setengah kali jarak ditambah 2 jadi 12,27 dikali 10 minus Q-nya 2 dikali 8 dikali setengah kali 8 ditambah 2 jadi 122,7 dikurangi 96 yaitu
26,7 Nm untuk momen di D. Untuk momen di E, untuk momen itu momen di E yaitu RB dikali 3. Jadi RB-nya tadi 3,73 dikali 3 yaitu 11,19 Nm. Ada momen maksimumnya karena beban terbagi merata, jadi ada momen maksimumnya yaitu terjadi pada D. Momen maksimum terjadi pada D sama dengan 0. dx di dx sama dengan RA min Q kali X. Kita mencari X-nya dulu, jadi RA-nya 12,27 dikurangi Q-nya 2 dikali X, jadi X-nya itu 6,135 meter. Untuk momen maksimumnya yaitu RA dikali X dikurangi Q kali X dikali setengah kali X. RA-nya 12,27 dikali X-nya tadi udah ketemu yaitu 6,135 dikali 6,135 dikurangi Q-nya 2 dikali X-nya 6,135 dikali setengah dikali X 6,135. Jadi 75,276 minus 12,27 dikali 3,067. Jadi 75,276 dikurangi 37,632 jadi 37,64 meter. Untuk gaya lintangnya sendiri yaitu SXD. Di DA itu sama dengan RA. Jadi RA tadi 12,27, jadi DA-nya itu 12,27. Untuk DC yaitu RA dikali Q dikurangi Q kali 8. Jadi RA-nya 12,27 dikurangi Q-nya 2 dikali 8 16, jadi minus 3,37 ton. Untuk DD kiri yaitu sama dengan DC. Yaitu minus 3,73 ton. Untuk DD kanannya karena di sini ada beban P1 dan panahnya ke bawah, jadi DD kanan itu DD kiri dikurangi P1. Untuk DD kirinya minus 3,73 dikurangi P1-nya itu 4, jadi minus 7,73 ton. Untuk DE kiri yaitu sama dengan DD kanan, yaitu minus 7,73 ton. Untuk DE kanan karena ada beban P2 yaitu dan panahnya ke atas jadi positif. Jadi pada DE kanan sama dengan DE kiri ditambah P2, jadi minus 7,73 ditambah 4, jadi minus 3,73 ton. Untuk DB-nya sendiri yaitu ada DB kanan ditambah, untuk DB-nya sendiri ada DE kanan ditambah RB. DE kanannya minus 3,73 ditambah RB-nya itu 3,73. Jadi hasilnya 0. Untuk gaya normalnya sendiri karena tidak ada gaya horizontal maka 0. Untuk gambarnya ini